semuanya, selamat datang di presentasi kami. Di dunia semakin terhubung ini, banyak perusahaan multinasional seperti Amazon, Alibaba, dan Toyota yang harus mengambil ribuan keputusan setiap harinya dan mengontrol operasi mereka yang tersebar di seluruh dunia. Bagaimana caranya? Apa rahasia di balik kesusahan mereka? Hari ini kita akan membongkar seni dan ilmu di balik manajemen keputusan dan kontrol dalam bisnis internasional. Kami akan memandu Anda melalui kunci-kunci dengan contoh nyata. Ayo kita mulai. Mari kita lihat dua raksasa yang menguasai dunia niaga, yaitu ada Amazon dan Alibaba. Meskipun mereka sama-sama sukses, tapi strategi mereka sangat berbeda loh. Betul sekali. Amazon, si spesialis merchant, fokus pada penjualan B2C. Mereka mengontrol hampir semua aspek, gudang, logistik, hingga inventory. Ini memberi mereka kendali kualitas dan kecepatan. Tetapi butuh investasi modal yang sangat besar. Di sisi lain, kita punya Alibaba, sang fasilitator konglomerat. Mereka tidak menjual barang secara langsung. Platform mereka seperti Tmall atau Taobao hanya mempertemukan penjual dan pembeli. Model ini sangat fleksibel secara finansial dan memungkinkan pertumbuhan yang eksplosif, terutama di Asia yang masih berkembang pesat. Perbedaan mendasar ini menunjukkan bahwa tidak ada satu cara yang benar. Keputusan strategis mereka dibentuk oleh filosofi perusahaan, pasar sasaran, dan lingkungan kompetitif. Lalu, bagaimana kok proses pengambilan keputusan ini terjadi dalam sebuah MNC? Apakah dari pusat atau sentralisasi, atau didelegasikan ke cabang atau desentralisasi? Tergantung, faktor seperti ukuran perusahaan, tipe teknologi, dan jarak geografis mempengaruhi. Perusahaan dengan investasi yang besar dan teknologi tinggi cenderung lebih tersentralisasi untuk melindungi asetnya. Sementara, anak perusahaan di negara dengan budaya yang sangat berbeda seringkali diberi lebih banyak kewenangan. Dan disinilah budaya memainkan peran besar. Mari kita bandingkan. Yang pertama, manajer Prancis sangat analitis dan logis. Mereka menghabiskan banyak waktu untuk mengevaluasi semua alternatif hingga detail terkecil. Yang kedua, manajer Denmark lebih pragmatis. Mereka memilih opsi yang bisa dijalankan dan cepat untuk mendapatkan hasil. Yang ketiga, Jepang punya sistem unik bernama Ringisei atau pengambilan keputusan dengan konsensus. Sebuah proposal dibahas dan disetujui di setiap tingkat hierarki sebelum keputusan akhir diambil. Contoh nyatanya, Ford mendesain ulang mobil Icon khusus untuk India dengan menambah headroom untuk turban dan memperlebar Pintu untuk sari wanita. Keputusan yang terdesentralisasi dan memahami budaya lokal ini membuahkan kesuksesan penjualan. Keputusan yang bagus tidak ada artinya tanpa eksekusi yang baik. Disinilah fungsi kontrol itu berperan. Kontrol adalah proses memastikan hasil sesuai dengan rencana. Kontrol bisa dilakukan secara langsung seperti kunjungan rutin CEO ke cabang atau pertemuan tatap muka, atau secara tidak langsung melalui laporan keuangan dan operasional bulanan yang dianalisis oleh kantor pusat. Salah satu filosofi kontrol terpenting adalah total quality management. Intinya adalah peningkatan berkelanjutan atau Kaizen. Filosofi ini memberdayakan setiap karyawan, dari level bawah hingga atas, untuk terlibat dalam meningkatkan kualitas. Perbedaan budaya kembali terlihat. Perusahaan Amerika Serikat cenderung menggunakan kontrol berbasis data dan tugas, contohnya seperti laporan ROI dan angka penjualan. Sementara perusahaan Eropa lebih mengandalkan kontrol sosial dan perilaku, mempercayai manajer yang mereka tempatkan di cabang asing untuk mengambil keputusan yang tepat. Contoh kontrol kualitas yang terkenal adalah Quality Control Circle atau QCC dari Jepang. Sekelompok pekerja bertemu rutin untuk mendiskusikan cara meningkatkan kualitas kerja. Data defect dipajang agar semua orang bisa melihat dan berkontribusi memperbaikinya. Hasilnya, kualitas produk Jepang itu dikenal tinggi di seluruh dunia. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Dalam manajemen internasional, tidak ada pendekatan satu untuk semua. Kesuksesan datang dari kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat, baik itu terpusat atau tersebar, dan menerapkan sistem kontrol yang efektif. Baik langsung atau tidak langsung, yang selaras dengan budaya dan strategi perusahaan.
Di masa depan, dengan teknologi AI, Big Data, dan otomatisasi, proses keputusan dan kontrol akan menjadi semakin lebih cepat dan lebih terdata. Tantangannya adalah menjaga keseimbangan yang tepat antara efisiensi global dan referensi lokal. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, perusahaan manapun, besar atau kecil, dapat lebih siap untuk bersaing di panggung global. Keputusan dan kontrol bukan sekedar fungsi manajemen, mereka adalah jantung dari operasi internasional yang sukses. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa di like. Bye-bye!